Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Mulyadi Vlogger Jambi. Baik teman-teman, yang pertama saya ingin menyampaikan salam edukasi. Jangan lupa berkomunikasi dan berbagi informasi. Nah, terkait dengan tema yang tiga tadi, ini salah satu adalah kita berbagi informasi pada sore hari ini. Pada siang hari tadi, kami mengadakan rapat dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Sejogjanya rapat ini dipimpin langsung oleh Bapak Sekda, karena Bapak Sekda berhalangan penting dinas keluar daerah, maka rapat ini langsung dibuka oleh Bapak Asisten 2 Sekda Kota Merangin. Adapun isi rapat tadi intinya mengantisipasi, menangkap isu-isu yang berkembang, isu-isu hangat yang berkembang di tengah masyarakat akhir-akhir ini terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Ada di kabupaten lain kita menyaksikan dan kita melihat dan membaca di media sosial yang tertangkap karena penyaluran pupuk bersubsidi tidak sampai kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Artinya disalahgunakan, diselewengkan. Ya, ada kebocoran-kebocoran di tengah jalan yang kata Pak Prabowo itu, maka kebocoran itu kita antisipasi dan segera kita tutup agar jangan sampai lagi ada kebocoran-kebocoran yang terjadi di daerah lain. Karena Kabupaten Merangin ini juga salah satu kabupaten yang sangat luas dan memiliki lahan pertanian yang lumayan juga, dan banyak para petani yang ada di tengah-tengah Kabupaten Merangin ini. Tentu mereka ini membutuhkan pupuk yang bersubsidi, yang berharga terjangkau. Kita selaku pemerintah juga akan menggiring dan mengawasi secara langsung pupuk itu dipastikan sampai kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Kami selaku camat tentu saja kami sebagai lokus yang dituju untuk penyaluran. Nah, kami di kecamatan masing-masing tentu ikut mengawasi, ikut memastikan bahwa pupuk itu ada sampai betul di tengah-tengah masyarakat. Karena ada di antara camat tidak tahu di mana ada tempat penyaluran pupuk itu, tidak tahu pangkalannya itu di mana, tidak tahu siapa yang sebagai penyalur di tempat di kecamatan dia. Itu saking selama ini tidak adanya transparansi terhadap kami pemerintahan kecamatan itu. Nah, mereka itu banyak yang tidak mau mengatakan yang sesungguhnya. Mungkin ada niat-niat tertentu yang kurang baik, ya, katalah ingin menyelewengkan. Nah, maka untuk itu kami yang berada di kecamatan untuk masa yang akan datang memastikan pupuk itu harus sampai di tengah-tengah masyarakat. Dan kami harapkan kepada pihak penyalur, setiap pupuk itu diantar harus kontak dulu camat. Ya, camat harus memastikan pupuk itu memang betul-betul sampai sesuai dengan jumlah yang dikirim dari pihak penyalur kepada para petani. Jangan ada penyunatan dan jangan ada kebocoran-kebocoran di tengah jalan. Untuk menyaksikan, saya tadi tidak merekam di kecamatan lain, saya hanya cukup merekam di kecamatan saya, di mana saja pupuk itu berada dan berapa jumlah untuk kecamatan kami, kemudian berapa persen realisasi yang ada di kecamatan kami. Yuk, berikut kita ikuti. PH ataupun Dinas Pertanian, ini ada juga rapat evaluasi dari Provinsi Jambi terkait bagaimana realisasi pupuk bersubsidi. Artinya realisasi pupuk bersubsidi di Kota Merangin, kemudian permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan realisasi pupuk bersubsidi di Kota Merangin. Sebagaimana kita ketahui, alokasi pupuk bersubsidi di Kota Merangin ini kalau urea itu 3.988 ton dalam jumlah tonase, ya. Kalau dikilokan tinggal dikonversikan saja. Kemudian NPK kita itu 7.980 ton, urea 3.988, NPK 7.980. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh Pak Kabid Sarpras DPH. Realisasi pupuk kita sampai dengan bulan Oktober, karena memang untuk dievaluasi November ini kan artinya belum bisa kita input karena masih dalam proses, dan ini memang sudah memasuki Desember. Artinya sampai dengan periode bulan Oktober tahun 2024 ini realisasinya untuk urea, ya, untuk urea
kalau dipresentasikan itu 62,40%. Kemudian NPK 63,33%. Nah, memang mungkin nanti ada penambahan atau peningkatan persentase karena ini per Oktober, nanti mungkin akan update-nya karena ini sudah masuk Desember ya, per November nanti karena memang masih dalam pengikutan. Tentu ada mengalami kendala, kenapa persentase pupuk bersubsidi kita ini belum memenuhi sesuai dengan target kita. Tentu banyak kendala yang dihadapi mulai dari petaninya itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili dari Sekretariat Subur, saya stafnya Pak. Maaf, pimpinan kami tidak bisa karena tepat hari ini dia ada SPJB dengan produsen di Bali Pak. Sama SPJB Pak, untuk tahun 2025 Pak. Nah, untuk wilayah Tani Subur itu ada 6 kecamatan. Pertama itu di Margotabir. Margotabir itu ada 1 kios. 2 Tabir ada 5 kios. 3 Tabir Ilir ada 2 kios. Tabir Lintas ada 1 kios. Tabir Timur ada 1 kios. Tabir Hulu ada 3 kios. Untuk realisasi sampai hari ini, Kecamatan Margotabir itu sudah sampai 55% Pak, dari alokasi SK 60 ton 100, realisasi baru 33 ton. Untuk Tabir itu ada alokasi 508,7 ton, realisasi baru sampai 490,6 ton. Itu 96% Tabir. Tabir Ilir alokasi 189 ton,39. Realisasi sampai hari ini 143,2 ton atau 76%. Tabir lintas ada alokasi 35,65 ton, realisasi 29 ton atau 81%. Tabir timur itu alokasi 37 ton,7, realisasi 27,75 atau 74%. Dan tabir hulu alokasi 139,20 kilo, realisasi 114,6 atau 82%. Itu untuk urea. Selanjutnya untuk NPK Margotabir alokasi 91,2, realisasi 48 ton atau 53%. Tabir alokasi ada 754,85 ton, realisasi 680,50 kilo atau 90%. Tabir Ilir alokasi 286,6 ton, realisasi 246 ton atau 86%. Terus selanjutnya Tabir lintas alokasi 68,7 ton, realisasi 65,4 ton atau 95%. Tabir timur ada 50,3 ton, realisasi 39,5 ton atau 79%. Dan kemudian Tabir hulu alokasi 236 ton,35, realisasi 161,4 ton atau 68%. Sudah. Yang agak rendah di Margo ya. Iya Pak, itu kalau Margo kendalanya Pak, ada 3 kelompok yang tidak mau mengajukan
mengajukan penembusan. Kendala itu percetakan sawah. Oh, itu Cetak sawah. Terus yang lainnya itu ada orangnya tidak ada di tempat lagi, Pak. Tidak ada di tempat, jadi kami kan melalui Ipubes, Pak. Kalau melalui Ipubes, jadi kan harus KTP asli. Orang yang bersangkutan memang datang sendiri untuk menebus pupuk, Pak. Desa mana tuh? Itu ada tabir lintas ada, Pak. Itu nggak ada lagi orangnya di tempat. Makmur ready ya, pemerintah. Ya baik. Nah, tadi itu salah satu kendala tadi ya Pak lapangan ya. Kemudian juga kalau perbaikan RBKK ini Pak Kabit bisa kan, sampai misalnya tinggal dan sebagainya tidak ada lagi habis, bisa kan? Nah, baik. Itu ya dari CIP Tadi subur, Pak. tadi subur. Kemudian Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mungkin di dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.